Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah berkenan bergabung di kegiatan saya hari ini. Tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu semua di sini. Kita akan belajar bersama mengenai budaya positif, nggih. Jadi ini adalah tugas saya di CGP, yaitu membuat aksi nyata terkait budaya positif di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang Bapak Ibu guru jalani. Terima kasih Pak Aziz yang imut sekali sudah berkenan mengikuti, Pak Chandra, Pak Adi, Pak Samsul. Nggih, di sini mungkin bisa perkenalan sedikit nggih, yang on kamera mungkin yang di perjalanan mungkin off dulu tidak apa-apa. Yang sudah ada di sini kita mulai perkenalannya dari Pak Chandra dulu nggih. Monggo Pak Chandra. Bisa perkenalan nama, kemudian dari SMA mana, mengajar apa gitu ya. Silakan. Terima kasih Bu Siti Romla. Perkenalkan, nama saya Chandra Tribhugo Saputra dari SMA Negeri 2 Blora. Terima kasih Bu Siti Romla. Oke, terima kasih saya. Pak Chandra. Selanjutnya Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adi Wahyu Haryadi dari SMP Negeri 1 Banjarjo. Nggih, terima kasih Pak. Terima kasih, cukup nggih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Samsul. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Samsul, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Blora. Di SMA ini kurang lebih sudah mengajar 20 tahun. Masya Allah. Nggih, terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya Bu Susi. Ya, perkenalkan nama saya Susilowati, mengajar mapel ekonomi, guru SMA Negeri 2 Blora. Terima kasih Bu Romla. Sama-sama Bu Susi. Monggo selanjutnya Pak Ir. Silakan Pak. Mikrofonnya kayaknya belum dinyalakan mungkin Pak. Sugeng santen lho, pitu pangan nggih. Ikut perkenalkan diri. Nama saya Didi Irawan dari SMA Negeri 1 Randuk Batung. Mengajar bahasa Jawa. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ir, sami-sami. Selanjutnya Bapak Aziz Maulana Asad. Monggo Pak, perkenalan dulu. Oh, sedang ada kegiatan sepertinya. Nggih, Bu Arum monggo. Rapat Dewan. Oh, nggih, maaf Pak Aziz. Pembahasan anggaran kerja. Oh, nggih, siap. Lanjut Bu Arum mawon nggih. Monggo Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Arum Dalu Febriarsari dari SMA Negeri 2 Blora. Di sini saya sinyalnya mungkin sepertinya untuk Bu Arum nggih. Bisa lanjut. Oh, Bu Rizky ini juga pembina pramuka jadi sama dengan Pak Aziz ya sepertinya. Mungkin bisa lanjut ke Bu Yekti, ini sedang ada kegiatan apa tidak nggih? Bu Putri. Oh, sepertinya juga sedang kegiatan. Bu Ana mawon yang sudah ada di sini. Bu Ana. Iya, Bu. Oh, Bu Putri, monggo perkenalan dulu Bu Putri. Nggih, Bu. Nggih, Bu Romla. Perkenalan. Ya. Nyuwun sewu Bapak Ibu, mohon maaf. Perkenalkan, saya Yekti Putri Kusumani Tias dari SMA Negeri 2 Blora. Nggih, terima kasih Bu Putri. Selanjutnya Bu Ana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anatli Aliawati dari SMA Negeri 2 Blora. Saya mengampu mapel bahasa Inggris. Nggih, Terima kasih. Sama-sama Bu Ana. Selanjutnya monggo Pak Rizky Atma. Nggih, monggo Pak Rizky, silakan perkenalan. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Nah kan saya Rizky Atmanugroho mengampu mapel informatika di SMA Negeri 2 Blora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di situ ada Bu Susanti sedang off kamera, ada beliaunya apa tidak ya? Oh, tidak ada. Enggak, baik. Berarti untuk yang sudah on kamera, sudah perkenalan, yang belum bisa membuka kamera atau off kamera, terima kasih tetap bergabung di sini. Oke, enggak, langsung saja saya buka untuk sesi pengimbasan kali ini, yaitu tentang budaya positif. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Oh, sudah. Sebentar, punya saya di sini. Ampun. Loading ya, sebentar. Oke, di sini kita belajar bersama nggih Bapak Ibu. Saya juga tidak bermaksud menggurui, saya di sini sama-sama belajar di CGP angkatan 9. Nah, di sini tugas saya adalah melakukan aksi nyata atau pengimbasan budaya positif di sekolah, nggih. Nah, kita mulai di sini nanti pada konsep inti budaya positif yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu yang pertama itu nanti ada perubahan paradigma, kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai kebajikan universal, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ya, kita langsung deh mulai yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Ya. Paradigmanya itu awalnya adalah paradigma stimulus respon, kemudian menuju ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini bisa disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, begitulah yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Nah, perubahan paradigma stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol ini bisa dilihat perbedaannya seperti ini ya. Untuk stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu dianggap sama, tapi pada teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu adalah berbeda. Kemudian yang kedua di sini stimulus respon semua orang melihat hal itu sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
nggak bisa seperti itu nggih. Terus kemudian untuk teori kontrol itu mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus respon itu mengatakan di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol hari ini adalah semua perilaku itu pasti memiliki sebuah tujuan. Kemudian yang selanjutnya, stimulus respon ini orang lain bisa mengontrol saya, tapi berbeda dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya di sini ada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, pada teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir pada stimulus respon itu adalah model berpikir menang atau kalah, tapi pada teori kontrol di sini adalah model berpikirnya yaitu menang-menang. Nah, seperti itu. Jelas bisa dilihat perbedaannya di sini adalah perubahan yang luar biasa dari stimulus respon menuju ke pendekatan teori kontrol tentunya yang lebih baik dari stimulus respon gitu. Selanjutnya kita lanjut. Setelah perubahan paradigma kita masuk ke dalam disiplin positif. Nah, disiplin menurut Bapak Ibu disiplin itu apa ya? Mungkin yang berkenan untuk berpendapat, monggo. Disiplin itu apa? Bu Susi mungkin? Disiplin itu tentang apa mungkin? Atau Bu Arum mungkin? Disiplin itu tentang apa Bu Arum? Ya, setahunya Bu Arum. Disiplin saja. Disiplin itu apa? Terkait tentang apa gitu, Bu Arum? Pak Aziz mungkin? Atau Pak Ir? Oh, nggih, Bu Susi berkenan menjawab, monggo. Disiplin itu apa, Bu Susi? Itu apa, Bu Susi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab disiplin. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku seseorang yang berasal dari dalam diri orang tersebut, baik itu menurut peraturan yang eksternal maupun norma yang ada. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terkait dengan norma yang ada, menurut Bu Susi seperti itu. Terima kasih. Mungkin menurut Pak Ir, disiplin itu sendiri apa sih Pak Ir? Pak Irawan, Pak Ir jawab. menurut saya disiplin itu tertib, Bu. Oh, tertib. Oh, nggih. Disiplin itu tertib. Oke, disiplin menurut Pak Ir adalah tertib. Oke, tahu Pak Ir adalah seperti itu. Tadi kalau menurut Bu Susi adalah tentang apa tadi ya Bu? Norma ya. Nah, ada terkait dengan norma seperti itu. Nah, jadi disiplin di sini memang orang itu seringnya mengaitkan antara disiplin itu pokoknya tertib. Terus kemudian itu tentang suatu norma. Kemudian itu adalah suatu apalagi aturan gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, dari sini disiplin itu kita lanjut dengan yang namanya adalah disiplin positif itu sendiri ya. Jadi disiplin positif itu ini tiba-tiba not responding di laptop saya, maaf sebentar. Intinya disiplin positif di sini adalah suatu kontrol diri gitu ya, suatu bentuk usaha belajar untuk mengontrol diri. Karena di sini disiplin itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, bagaimana kita mengontrol diri kita. Apakah masih terlihat presentasinya Bapak Ibu?
Oh masih, nih, sebentar. Jadi disiplin positif di sini suatu cara penerapan disiplin yang melatih anak itu mampu mengontrol diri nggih, untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Kita lanjut nanti untuk materi berikutnya. Jadi tujuan dari disiplin positif ini diterapkan supaya menanamkan motivasi pada murid-murid yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya inilah yang merupakan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri masing-masing, bukan motivasi yang berasal dari orang lain atau motivasi eksternal. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal tadi yang ingin dicapai dari disiplin positif yaitu suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Wah, mulia sekali di sini nilai-nilai kebajikan itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya sehingga di sini bisa bersifat universal gitu nggih. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya tidak asing bagi Bapak Ibu guru semua karena kita semua sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Pasti sudah mengenal adanya profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Sering dinyanyikan juga nggak supaya mudah untuk dihafal. Selain dihafal nanti dipahami dan juga kita terapkan ke murid-murid kita. Ada yang bisa menyanyikan mungkin profil pelajar Pancasila? Monggo siapa yang berkenan menyanyikan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila kali ini supaya kita lebih semangat mendengar suara merdu dari Bapak Ibu semua. Kita belajar juga sambil bernyanyi gitu, nggih. Monggo silakan yang berkenan. Oh, tidak ada ini pada sibuk sepertinya. Atau mungkin Bu Susi aja itu yang sudah on kamera. Silakan Bu Susi. Tapi saya tidak hafal Bu Pripun. Itu kan bisa kelihatan terbaca. Oh iya. Kecil sekali di HP Ibu soalnya. Nggih. Boleh mungkin dibantu sama Bu Romla? Oke, baik. Nah, seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, itu bisa hebat sekali. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Selain kita ketahui, kita pahami, kita terapkan di sini pada budaya positif sehingga anak-anak itu bisa memiliki dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila. Terwujudlah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut dari nilai-nilai kebajikan universal ini. Kita lanjut yaitu untuk motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan yang ingin berpendapat. Oh iya, Bu Susi. Ya, silakan Bu Susi sudah angkat tangan. Ya, kalau menurut pendapat saya itu kalau hukuman tidak bisa mendisiplinkan anak.
Bu. Karena apa? Semakin anak dihukum itu mereka semakin tidak jera, tapi mereka malah nanti akan mengulangi kesalahan lagi. Kemudian mereka itu juga bisa timbul rasa dendam terhadap guru yang memberikan hukuman tadi, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Susi. Sebelumnya apakah Bu Susi pernah memberikan hukuman kepada murid-muridnya Bu Susi? Sejauh ini belum, Bu, tapi kalau mungkin menasihati memang iya. Kalau saya itu biasanya menasihati anak yang melakukan kesalahan itu langsung menasihati langsung makjleb gitu. Dalam artian gini, biar anak itu terjawil gitu loh, Bu, dari hatinya. Jadi kita tidak perlu membentak atau mungkin berkata-kata kasar, cukup dengan kata-kata yang bisa menyentuh hatinya, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Susi. Tidak pernah menghukum anak, ya itu memang hukuman. Menurut pendapatnya Bu Susi itu tidak baik, ya. Terus kemudian yang kedua, nah tadi ada hukuman, di sini yang kedua ada suatu penghargaan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah itu bagaimana Bapak Ibu? Pak, siapa di sini ya yang sudah masih ada di sini? Pak Ir, Pak Adi, Pak Rizky, Bu Rizky, Pak Ir itu ya bagaimana? Ya, monggo Bu Rizky nih Bu. Oh, Bu Rizky, baik. Kakak pembina. Monggo silakan yang ingin berpendapat untuk nomor 2. Pak Ir tidak jadi berpendapat? Ya, sedikit berpendapat Bu. Yeah. Maksud memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebetulnya banyak sekali Bu penghargaan berbentuk tidak harus barang, sebuah kata-kata ataupun yang lainnya. Kalau saya pribadi lebih dari ke pendekatan Bu, ataupun pengelolaan dari hal seperti tadi nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Yeah. Sebetulnya menghukum itu ya boleh-boleh saja asalkan kita mampu untuk mengelola pendampingan. Kan banyak sekali seperti halnya kita sendiri kadang kan hukum, membuat aturan-aturan, tugas-tugas, tapi setelah itu loh pengelolaan kita mendamping anak itu yang sangat sulit tuh. Apakah terkendala? Ya, itu yang sering saya tanyakan ketika ada workshop pemateri-pemateri, ya mungkin belum memuaskan apa yang saya maksud sebetulnya Bu ya. Sebenarnya terkait hal penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu bergantung bagaimana guru memberikan apresiasi ataupun pendekatan terhadap siswa tersebut. Matur nuwun. Luar biasa sekali pendapatnya Pak Didik Irawan ini. Nah, seperti itu pendapat dari Pak Didik Ir. Mari kita lanjutkan dari sini bagaimana hukuman dan penghargaan, seperti itu. Okay. Nah, di sini kita lanjut terlebih dahulu untuk motivasi perilaku manusia itu sendiri ya. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi punya tujuan ya. Nah, kemudian di sini teori motivasi perilaku manusia yang digaungkan oleh Diana Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti itu. Nah,
yang dikatakan oleh orang yang menghindari ketidaknyamanan itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dia sudah membayangkan seperti ini dan mengatakan ini. Kemudian yang kedua di sini adalah untuk mendapatkan imbalan atau tadi yang kita sebut dengan penghargaan dari orang lain. Nah, dia akan berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Otomatis di sini mendapatkan apa, penghargaan apa, itu yang dia katakan. Nah, dan yang ketiga di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini sudah terlihat dari motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua. Yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan yang kedua di sini adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kedua-duanya di sini adalah motivasinya adalah eksternal. Berarti orang tersebut melakukannya itu karena motivasi dari orang lain. Yang pertama ini hukuman, berarti di sini takut melakukan sesuatu karena nanti takutnya mendapat suatu hukuman kalau tidak melakukannya, seperti itu. Dan untuk penghargaan di sini, kalau saya melakukan nanti dapat apa? Nah, itu berarti motivasinya adalah motivasi eksternal. Dan yang ketiga ini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka mempercayai nilai-nilai itu. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai suatu keyakinan yang diyakini atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini termasuk motivasi internal. Jadi motivasinya ini berasal dari diri sendiri. Nah, motivasi internal inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif yang kita bahas tadi sebelumnya, begitu. Oke, jadi di sini yang bagus adalah motivasi internal, begitu, nggih. Kalau untuk hukuman atau penghargaan di sini motivasinya berasal dari orang lain. Dan motivasi dari orang lain itu biasanya hanya berlangsung dalam jangka pendek, seketika itu saja mereka melakukannya. Tapi kalau motivasinya itu internal akan berlangsung dalam jangka panjang, begitu. Oke. Selanjutnya kita lanjut di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal itu seperti apa? Disiplin tapi identitasnya adalah gagal. Yang dimaksud apa? Ya tadi hukuman dan juga penghargaan. Kok bisa gagal? Kenapa? Karena di sini untuk hukuman itu, suatu hukuman itu pasti menyakitkan. Dan otomatis yang menyakitkan itu merasa dirinya yang mendapat hukuman itu merasa tidak nyaman. Murid itu pasti merasa takut, aku dihukum. Nah, seperti itu. Kemudian ini bersifat memaksa, mau tidak mau murid harus melakukan hukuman tersebut. Nah, kemudian murid juga menyembunyikan kesalahannya karena ketakutan. Seperti itu malah cenderung muridnya itu tidak mau terbuka. Kemudian murid juga menjadi rendah diri dan juga menyalahkan diri mereka sendiri. Itu untuk hukuman. Nah, dan untuk yang penghargaan di sini adalah tidak efektif, merusak hubungan dan juga mematikan kreativitas. Kenapa? Karena penghargaan ini jika diberikan terus-menerus maka akan membuat seseorang itu melakukan sesuatu itu tujuannya adalah bukan untuk mendapati nilai-nilai yang mereka yakini, tapi mereka inginnya adalah mendapatkan suatu penghargaan. Jadi kalau misalkan dia gagal mendapatkan penghargaan itu otomatis dia juga sedih. Kalau misalkan awalnya dia bagus, mendapat penghargaan, maka untuk kegiatan yang berikutnya itu dia juga akan melakukan tujuannya itu adalah mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah, seperti itu. Jadi itu berlangsungnya itu tidak lama gitu ya. Jadi lama-kelamaan itu semangatnya itu akan berubah, akan semakin pudar karena dia yang dikejar hanya penghargaan gitu. Kemudian
lanjut konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, lawan gagal di sini adalah sukses. Jadi untuk identitas sukses di sini ada dua bentuknya, yaitu berupa konsekuensi dan juga berupa restitusi. Nah, ciri dari konsekuensi di sini adalah penguatannya memang di sini adalah jangka pendek. Kemudian ada monitoring berkelanjutan dan juga bentuknya adalah masih stimulus respon ya, seperti yang kita bahas tadi. Kemudian murid itu menghormati peraturan karena konsekuensi itu dibuat antara guru dan juga murid gitu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesadaran. Nah, dan yang terakhir di sini mendorong suatu kepatuhan. Nah, begitu untuk yang konsekuensi. Nah, bedanya dengan restitusi apa? Kalau pada restitusi di sini itu murid mendapatkan penguatan. Otomatis penguatannya di sini adalah dari guru. Kemudian murid bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukannya. Murid juga fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, teori yang diterapkan pada restitusi itu adalah suatu teori kontrol. Jadi dirinya sendiri yang memegang kontrol tersebut. Nah, dengan begini, maka masalah akan bisa terpecahkan, sehingga murid bisa bersemangat kembali untuk memperbaiki kesalahan, sehingga terciptalah di sini mendorong disiplin positif. Nah, itu adalah konsekuensi dan juga restitusi. Berarti semakin ke kanan di sini semakin baik, ya, dari konsekuensi menuju ke restitusi. Nah, kita lanjut di sini ada beberapa contoh tindakan yang guru lakukan terhadap murid. Mari kita simak bersama. Ada tindakan guru. Nah, yang pertama di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi, tindakan guru di sini adalah meminta murid untuk mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimatnya, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai dengan 100 kali. Nah, begitu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu guru berpendapat untuk tindakan guru yang pertama ini masuknya apa ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Monggo ya, ingin berpendapat yang pertama itu berpendapat yang atau konsekuensi. Boleh angkat tangan. Raise hand. Monggo, silahkan. Sepertinya tadi Pak Ir mau bersuara, mau berpendapat ini. Nah, kok kalau terus Pak Aziz nih loh Bu, Pak Menawi Bu. Monggo Pak Aziz. Monggo Pak Aziz. Kalau saya termasuk apa ya, hukuman atau konsekuensi? Apa ya Pak? Monggo. Mencatat 100 kali. Nah, Pak Rizky. Soalnya saya nggak pernah seperti ini Ibu. Oh, nggak pernah guru yang baik mungkin ya. Jadi nggak pernah. Saya sering kosong soalnya. Oh, sering kosong. Mungkin Pak Ir sibuk ya. Pak Ir sibuk. Monggo ini Konsekuensi saya Bu. Oh, Pak Ir konsekuensi. Ya. Seperti itu. Mungkin yang lain. Oh, Bu Susi lagi. Baik, Bu Susi. Kalau menurut saya itu sebuah hukuman, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Karena mencatat berulang-ulang sampai 100 kali itu kan bisa membuat siswa menjadi jengkel gitu loh, Bu. Namanya juga menulis secara berulang, bahkan itu sampai 100 kali kan. Capek ya. Nah, capek, jengkel capek jadi 100. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi, Pak Adi mungkin. Masih ada nggak ya Pak Adi? Bu Arum? Bu Ana mungkin sedang di perjalanan juga ya. Pak Rizky Edma? Atau Bu Susi semua ini yang menjawab ini? Boleh ini. Yang masih on kamera, yang lain mungkin sedang perjalanan ya. Tapi masih menyimak atau mungkin sedang kegiatan yang lain. Ini ada pembina pramuka juga tadi mendengarkan sambil mengikuti kegiatan yang lain. Ya.
Oke, saya lagi ya Bu ya, nggak apa-apa kan? Apa boleh. Oke, yang kedua itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu menurut saya adalah sebuah konsekuensi, Bu, dari kesalahan yang ia perbuat. Dia kemudian menggantikan atau semacam rasa tanggung jawabnya, yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu tadi dengan yang baru. Kemudian untuk yang ketiga itu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kalau menurut saya itu adalah sebuah hukuman. Karena itu menurut saya itu adalah hukuman pada zaman kita kecil dulu mungkin ya Bu ya. Kalau di SD itu semisal kita nakal atau apa itu kan mesti disuruh berdiri di depan sambil memegang telinga dan mengangkat satu kaki seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 4 itu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau menurut saya itu adalah konsekuensi, Bu. Karena dia yang menumpahkan, jadi dia yang harus membersihkan, seperti itu. Luar biasa sekali jawabannya. Nah, mari kita bahas bersama di sini untuk tindakan-tindakan ini. Kita lihat jawabannya adalah iya. Yang pertama di sini mencatat 100 kali. Dia terlambat sekolah, tapi tindakan guru malah meminta murid tersebut mencatat 100 kali. Ada hubungannya apa tidak nih Bapak Ibu? Terlambat terus mendapatkan tindakan seperti ini. Tentu tidak sesuai ya, sehingga di sini kita sebut dengan hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan karena dia telah mencoret-coret, maka tindakan guru meminta murid tersebut menggantikan kertas ulangan. Berarti sesuai tindakan mencoret-coret dengan menggantikan kertas. Jadi ini kita sebut dengan konsekuensi. Dan yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Tidak bisa menjawab, kok malah disuruh berdiri. Ini kan juga tidak sesuai ya Bapak Ibu. Jadi harusnya kalau tidak bisa menjawab pertanyaan bagaimana? Nah, tidak bisa menjawab pertanyaan adalah menuntun murid tersebut supaya bisa menjawab, membimbing. Harusnya seperti itu ya. Jadi di sini kita masukkan ke dalam hukuman. Dan yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini kita sebut dengan konsekuensi. Menumpahkan air, kemudian tindakan guru adalah meminta murid tersebut membersihkan. Berarti ini sesuai ya. Jadi tindakan yang dilakukan murid itu menumpahkan. Kemudian yang harus dilakukan juga membersihkan. Begitu. Jadi mudah sekali ya kita membedakan antara konsekuensi dan juga hukuman. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Tadi yang sudah menjawab adalah Bu Susi. Luar biasa sekali. Baik, kita lanjutkan untuk restitusi. Itu sebuah pendekatan untuk menciptakan suatu disiplin positif. Nah, pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu sendiri yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Dan yang ketiga, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi yang ingin dipenuhi kebutuhan dasar apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusinya, solusi atau penyelesaiannya. Dan yang terakhir di sini adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tentunya pada saat pengembalian itu adalah murid sudah dalam keadaan yang baik atau karakternya di situ adalah sudah kuat sehingga bisa kembali ke kelompoknya, begitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, yang dulu kita kenal di situ adalah peraturan kelas. Mengapa sekarang menjadi keyakinan kelas? Nah, seperti itu.
Nah, jadi keyakinan kelas, pertanyaan pemantiknya di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, di sini kenapa harus menggunakan helm begitu? Dan yang kedua, ini maaf ini harusnya nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M? 3M itu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah, di saat pandemi seperti ini. Nah, kira-kira mengapa? Untuk apa orang ini menggunakan helm pada saat berkendaraan? Kira-kira mengapa ini, Bapak Ibu semuanya? Monggo yang on siapa ya? Yang standby di sini Bu Susi, ya, Bu Susi. Bu Susi terus ini, wah ini jadi luar biasa sekali. Iya, pertanyaannya nanti saya borong ya Bu oh, ya. Iya, borong luar biasa. Nanti dapat banyak bonus piring dan mangkok cantik. Iya. Monggo silakan. Untuk tadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ya Bu ya, bila mengendarai kendaraan roda 2. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri ya, untuk berkendara itu memang harus memakai helm Bu. Untuk apa? Keselamatan saya. Apabila nanti terjadi mungkin insiden yang tidak kita harapkan, kan otomatis kepala kita terlindung dari segala macam benturan gitu Bu. Mungkin itu biar selamat seperti itu. Selamat. Aman. Oke, mungkin yang kedua, kenapa kok harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu kenapa ada pandemi seperti tahun lalu. Kalau untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu pada saat pandemi waktu itu ya terkait saja tentang kesehatan kita Bu. Karena apa? Kita saja kalau tidak menggunakan masker itu pada tahun 2021 kemarin itu gampang sekali tertular COVID. Jadi tertular COVID saja nanti kita bisa langsung meninggal seketika loh Bu waktu itu. Ya, makanya kita harus menjaga kesehatan kita mulai dari hal yang terkecil seperti itu, misalkan menggunakan masker, terus kemudian mencuci tangan biar kita tidak terus yang mematikan itu tadi. Itu. Berarti yang ingin dicapai di sini alasannya menggunakan helm untuk keselamatan dan juga menggunakan masker, menjaga jarak itu adalah untuk kesehatan. Nah, jadi untuk keduanya itu keselamatan dan juga kesehatan, otomatis jika setiap orang itu memiliki kesadaran seperti itu, kenapa melakukannya berarti ada nilai-nilai yang diyakini, berarti orang tersebut memiliki namanya motivasi intrinsik, itu dari dalam diri berarti orang sudah nah jadi yang ini kita sebutnya kemudian ini adalah suatu nilai-nilai keselamatan, kesehatan itu adalah suatu nilai-nilai yang mulia, yaitu kita sebut tadi adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya di sini ada peraturan, kemudian kita ajak untuk menuju ke suatu keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, begitu. Bagaimana di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya ini seperti sebuah perintah gitu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau mengundur giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau membaca peraturan seperti ini
Apakah sudah sesuai dengan yang diyakini Bapak Ibu semuanya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kira-kira sudah enak untuk dibaca, untuk didengar gitu belum Bapak Ibu? Lalu kembalikan. Ini diskusi lagi sebelum baca. Bu Arum ini ada tidak ini Bu Arum? Bu Ana, Bu Putri. Ini diborong semuanya ini. Iya. Iya, Bu. Sebentar. Tadi untuk yang apa? Selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Kalau menurut saya itu sudah baik sih, Bu, untuk kalimatnya nggih. Tapi kalau untuk yang dilarang itu masih perlu perbaikan mungkin. Oh, begitu. Iya. Yang dilarang itu Perlu diganti lagi. Jadi bentuk keyakinan kelas ini selalu kembali ke tempatnya. Keyakinan kelas ini sebenarnya adalah suatu apa ini? Kalau dia mengambil buku atau meminjam buku, mengambil buku dari suatu rak misalnya, kemudian dia punya suatu apa untuk mengembalikannya. Itu namanya kita sebut Tanggung jawab. Ini adalah suatu tanggung jawab begitu ya. Nah, suatu tanggung jawab benar sekali. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, otomatis mengganggu itu tidak baik. Yang baik biasanya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai-nilai yang dimiliki adalah namanya berkomitmen gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang kekerasan. Berarti nilai-nilai yang diyakini di sini adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Selanjutnya di sini ada dilarang menggunakan narkoba. Maka ini kita sebut nilai-nilai yang diyakini narkoba berarti terkait dengan apa? Kesehatan begitu, ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran bergantian, ya. Ini suatu apa? Suatu bentuk penghormatan, menghormati orang lain atau kita ini diminta meyakini adalah bersabar begitu, ya. Gunakan masker. Masker berarti terkait dengan kesehatan dan juga keselamatan diri. Jangan berlari, jangan. Itu tidak enak didengar ya. Jadi yang bagus di sini nilai-nilai yang dimiliki adalah keselamatan dan juga keamanan begitu. Jadi sungguh luar biasa, sungguh mulia sekali yang kita sebut dengan keyakinan kelas ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya sih membuat keyakinan kelas yang baik itu? Nah, yang pertama di sini itu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada suatu peraturan. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, yang ketiga adalah pernyataan itu dibuat dalam bentuk positif. Otomatis kalau positif itu adem gitu ya, enak gitu ya. Kalau negatif itu terasa tidak enak dibaca, tidak enak didengar gitu ya. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat, sedikit tapi bermakna gitu ya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi tidak hanya guru saja yang membuat, tetapi di sini ada guru. Kalau keyakinan kelas berarti guru dan seluruh warga kelas tersebut ya, murid-murid yang ada di kelas tersebut membuat bersama-sama. Nah, itu adalah untuk keyakinan kelas. Nah, contohnya di sini adalah keyakinan kelas dari kelas 11.1 SMA Negeri 2 Blora. Di sini untuk keyakinan kelas yang mereka buat di sini adalah masuk kelas tepat waktu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas, yang ketiga adalah menjaga keamanan kelas, yang keempat berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang kelima adalah saling membantu. Nah, untuk keyakinan kelas ini ada masuk kelas tepat waktu, berarti ini bisa terkait dengan apa tadi Bapak Ibu? Nilai keyakinan, nilai yang diyakini tadi adalah
komitmen. Nah, gitu mungkin bisa diperbaiki di bagian masuk kelas tepat waktunya. Di sini sama saja nilai yang diyakini adalah berkomitmen. Nah, seperti itu contoh pembuatan keyakinan kelasnya. Oke, kita lanjutkan dengan yang keenam, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi, seluruh kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu sebagai bentuk usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia di sini itu ada 5. Yang pertama di sini yang di tengah adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu kasih sayang berarti love gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya kebebasan. Kebebasan berarti ini adalah freedom gitu. Dan kesenangan di sini berarti adalah fun, penguasaan. Penguasaan di sini adalah power. Nah, begitu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi, bertahan hidup atau survival, ini terkait dengan apa? Yaitu ada kesehatan, rumah, dan juga makanan. Yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, ini yang berupa apa kasih sayang, kebutuhan apa yang ingin terpenuhi, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, yang ketiga kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan atau freedom. Nah, menginginkan pilihan. Nah, punya pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Dan yang keempat adalah senang mencoba hal baru dan menarik gitu ya. Dan yang keempat di sini adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, pasti pengen ya Bu, mendapatkan kesenangan. Nah, cirinya di sini adalah ingin menikmati apa yang dilakukan. Kemudian bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, melucu, dan menggemaskan. Nah, itu untuk kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau suatu power. Nah, ini adalah keinginan untuk dianggap berharga. Nah, rasa dianggap gitu ya. Kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan juga dihormati. Dan ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia. Oke, kita lanjutkan untuk yang ketujuh, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi di sini guru itu memiliki posisi kontrol, yaitu yang pertama posisinya adalah sebagai penghukum ya. Yang kedua itu sebagai posisinya pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, seperti apa sih dari kelima posisi tersebut? Nah, untuk posisi yang pertama di sini adalah sebagai penghukum. Jadi guru itu sebagai penghukum. Apa yang diperbuat guru yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, seperti itu. Dan guru tersebut itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya murid tersebut malah kan memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa saja murid tersebut malah berbohong. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, begitu. Dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu kalau dia dihukum. Kemudian dampak pada murid justru akan mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Karena dia pernah dihukum, malah justru mereka akan mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa, seperti itu. Dan guru itu berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, begitu, supaya anaknya itu merasa bersalah gitu ya. Dan hasilnya apa? Murid tersebut malah menyembunyikan
kebenaran, menyangkal, berbohong, begitu ya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Murid akan berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, begitu nggih. Dampak pada murid itu adalah merasa rendah diri. Nah, ini masuknya adalah kontrolnya itu dari luar, nggih, penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya posisi guru sebagai teman. Sebagai teman itu guru berbuat apa? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan guru tersebut akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, begitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Nah, begitu. Jadi merasa seperti temannya, begitu ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya itu murid malah ketergantungan dengan bantuan dari guru tersebut atau dengan ucapan atau kata-kata yang disampaikan oleh gurunya. Kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena merasa ditemani gitu ya, mendapatkan teman ya, atau dari guru, mengakrabkan gitu. Dan murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ketika guru tersebut tidak memberikan bantuan lagi, seperti itu. Dampak pada murid apa? Lemah, tidak mandiri, dan justru malah tergantung gitu ya, tergantung dengan gurunya. Dan posisi yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Guru berbuat apa? Menghitung, mengukur, karena guru tersebut memiliki suatu data atau dari fakta-fakta yang terjadi. Jadi guru itu membuat catatan-catatan tentang perbuatan atau tindakan dari muridnya. Guru itu akan berkata, nah jika melanggar peraturan atau di sini guru itu mengatakan apa peraturannya, begitu ya. Hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi, gitu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, murid tersebut akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, begitu. Berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu yang dikatakan oleh murid. Dampak pada murid di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, hadiah berarti tadi ada penghargaan tadi. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, guru itu akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Guru tersebut akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya adalah menguatkan pribadi murid tersebut. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dan murid tersebut akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampaknya pada murid adalah murid tersebut mampu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di sini adalah posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Nah, di sini sebagai manajer artinya apa? Ini guru tersebut mampu membuat murid itu mengontrol diri mereka sendiri karena mereka menghargai diri sendiri. Nah, posisi itulah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik di antara kelima posisi ini. Karena di sini mengajarkan kepada murid untuk bisa menghargai diri sendiri dan juga mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Gitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini coba kita tadi sudah membahas tentang 5 posisi kontrol. Nah, kalau seorang guru di sini mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Nah, posisi kontrol apakah saya? Nah, jadi pada saat ini guru ini posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, kemudian sebagai pemantau atau juga sebagai manajer.
Menurut Bapak Ibu yang mana? Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Iya, Penghukum. Pak Gurit, penghukum. Iya, benar sekali. Sebagai penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, berarti memberikan kata-kata yang menakutkan gitu, nggih. Luar biasa, Pak Gurit. Lagi ya, Bapak Ibu ya. Coba yang kedua seperti ini. Kamu selalu saja salah. Nah, kira-kira posisi apa ini, Bapak Ibu? Apa Bu Arum? Mungkin bisa berpendapat? Atau Pak Adi? Sebagai apa Pak Adi ini? Kamu selalu saja salah. Nah, Memilih rasa bersalah. sebagai apa Pak Adi? Penghukum, teman, atau manajer? Atau yang lain? Kamu selalu saja salah. Nah, seperti itu. Sebagai penghukum. Bagaimana ini? Sebagai penghukum, semuanya setuju Bapak Ibu? Sebagai penghukum. Sebagai penghukum, iya benar sekali. Kamu selalu saja salah. Jadi murid itu selalu disalah-salahkan gitu ya. Gak mau juga seperti itu. Jadi ini adalah posisi penghukum. Tepuk tangan untuk Pak Adi, luar biasa. Oke, lagi ya. Ini biar kita lebih paham lagi. Posisi apa sih yang selama ini sudah kita jalani? Nah, kalau ini posisi kontrol apa? Selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, seperti itu sudah mendoktrin seperti itu. Kira-kira posisi apa ini Bapak Ibu semuanya? Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Penghukum. Oh, bagaimana Bu Arum? Sebagai penghukum, ya luar biasa sekali. Posisi penghukum. Iya, penghukum, benar sekali. Jadi kata-katanya itu tidak enak didengar dan menyakitkan gitu. Jadi ini posisinya adalah menghukum. Nah, lanjut lagi. Posisi kontrol, apakah saya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak? Nah, ngomongnya tuh pelan gitu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, itu posisi apa ya Bapak Ibu semuanya? Halus, tapi ya begitu. Ibu sangat kecewa. Kecewa itu kan juga kata-kata yang tidak enak gitu ya. Apa itu Bapak Ibu kira-kira posisi guru jika mengatakan itu? Tadi ada 5 posisi ya. Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah teman atau manajer. Yang mana Bapak Ibu ini menurut Bapak Ibu? Ibu sangat Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Bagaimana, setuju semuanya ya? Wah, luar biasa. Di sini adalah pembuat rasa bersalah. Nah, jadi pembuat rasa bersalah itu halus tapi juga menyakitkan. Nah, kan jadi sedih kan anaknya, nah merasa bersalah, nah begitu. Selanjutnya, nah di sini ada berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu. Posisi apa ini Bapak Ibu? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya nak? Seperti itu. Masuk posisi yang mana ya Bapak Ibu ya? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, luar biasa Pak Adi, benar ya. Ini juga masih halus ya, tapi ini juga tidak enak didengar. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Berarti kan ini sudah yang kesekian kalinya, begitu ya, maksud dari guru tersebut. Jadi anaknya ini juga sedih lagi gitu. Nah, selanjutnya. Nah, lagi ada banyak ini ya. Ayo, bantulah demi ibu ya nak. Nah, begitu. Kira-kira posisi kontrol apa? Ayo, bantulah demi ibu ya. Nah, gurunya itu sambil tersenyum gitu ngomongnya. Ini posisi apa ini? Posisi sebagai teman. Oh, sebagai teman. Luar biasa Bu Arum. Jadi ini kedekatan dengan murid gitu ya. Ayo, bantulah demi ibu. Begitu. Luar biasa sekali. Oke, lanjut. Ini ada ini tadi benar posisinya sebagai teman. Kemudian lanjut, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, guru mengatakan hal tersebut. Ini apakah sebagai tadi hukuman, apakah pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, atau sebagai manajer ya Bapak Ibu? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu masuk di mana Bapak Ibu? Pemantau.
Pemantau. Nah, menurut Bu Arum adalah pemantau. Bagaimana? Iya, benar sekali. Di sini adalah sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti guru tersebut itu memiliki suatu data bahwa murid tersebut melakukan suatu pelanggaran. Jadi guru tersebut mengatakan sanksi atau konsekuensinya apa, begitu. Nah, lagi di sini, apa yang telah kamu lakukan? Ini berarti sudah apa, Bapak Ibu? Apa yang telah kamu lakukan? Berarti guru tersebut mengetahui apa yang dilakukan oleh muridnya di sini. Masuk di mana Bapak Ibu? Penghukum, teman, pemantau, manajer. Pemantau juga. Oh, pemantau juga. Luar biasa sekali. Pemantau juga. Luar biasa semua Bapak Ibu, pemantau juga. Nah, seperti itu pemantau. Jadi punya datanya ya. Oke. Lanjut lagi di sini. Nah, ada posisi seperti ini. Posisi apa ini? Guru itu mengatakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, guru mengatakan tersebut. Ini kira-kira masuk di posisi mana? Apa ini? Manajer. Oh, menurut Pak Gurit adalah manajer ya. Kata-katanya indah banget gitu ya, adem didengarnya gitu ya. Benar sekali. Ini adalah posisi manajer. Gitu, Pak Ibu. Nah, ini adalah yang terakhir ya. Apakah kamu meyakininya? Ini berarti juga masuk di mana ini tadi? Manajer juga nggak? Ini sudah ada manajer ini seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua sudah bisa membedakan bagaimana posisi penghukum dan lainnya. Mana kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan kepada murid-murid Bapak Ibu semuanya? Posisi apa yang sudah pernah diterapkan ke murid-murid? Pak Gurit mungkin. Posisi mana ya Pak Gurit? Yang sering dilakukan Pak Gurit ke murid-muridnya Pak Gurit. Posisi apa? Apakah sebagai penghukum? Biasanya sebagai penghukum. Oh, biasanya sebagai penghukum gitu. Tapi penghukum itu tadi baik apa tidak gitu Pak Gurit? Ya, biasanya sebagai penghukum. Masih sebatas sebagai penghukum. Oh, masih sebatas sebagai penghukum. Baik. Mungkin setelah mengikuti diseminasi ini Kenapa? Setelah mengikuti diseminasi ini berarti penghukum itu, kita tahu penghukum itu tadi apa? Menyakitkan murid ya Bapak Ibu. Ya mungkin kita tidak sengaja ternyata kita melakukan tindakan yang menghukum siswa, menyakiti siswa seperti itu untuk mencapai suatu disiplin. Nah, gitu. Tapi itu sebenarnya tidak baik ya Bapak Ibu sebagai penghukum. Terima kasih pendapatnya Pak Gurit. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Setelah kita tadi memahami 5 posisi kontrol guru, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini memiliki 3 tahap ya Bapak Ibu ya. Ini selanjutnya nanti kita akan saya tayangkan videonya yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi tadi adalah guru ini berperan sebagai manajer ya, menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Di sini berkolaborasi bersama murid guru, jadi membimbing murid untuk bertanggung jawab, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, bagaimana sih penerapan dari segitiga restitusi ini? Nah, mari kita simak untuk video dari penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan ke murid saya. Begitu. Sebentar ya. Oh, oke, sorry. Nggak muncul ya. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini video ini pada tugas
ilustrasi kontekstual penerapan dari kasus segitiga Assalamualaikum restitusi. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari sini ya. Untuk tahapan segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kalimat yang mendukung tahap menstabilkan identitas diantaranya yaitu yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik dengan tujuan untuk memahami alasan di balik tindakan murid. Kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan untuk menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guru memahami bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kalimat yang mendukung tahap validasi tindakan yang salah diantaranya yaitu yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimat yang mendukung tahap menanyakan keyakinan diantaranya yaitu pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, begitulah tahap-tahap dalam segitiga restitusi. Yuk, langsung saja kita saksikan untuk kasus yang pertama. Zahra, murid kelas 11-1 SMA Negeri 2 Blora. Pada hari Jumat 14 Oktober 2023 ia datang terlambat dan terburu-buru masuk kelas. Dia pun akhirnya sampai di depan kelas dan menyadari di dalam kelas sudah ada guru. Ternyata ia juga salah menjadwal hari ini dan tidak membawa buku matematika. Mengetahui Zahra berdiri di depan pintu kelas, Anda sebagai guru yang sedang mengajar di kelas 11-1 meminta Zahra untuk masuk ke kelas. Berikut praktiknya. Ya, Bu. Tahu jam masuk sekolah itu jam berapa? Ya Bu, saya tahu. Tetapi saya terlambat. Selain itu karena tadi terburu-buru, jadi saya salah menjadwal sehingga tidak membawa buku matematika. Ya Bu, saya bangun kesiangan karena main game sampai larut malam. Tapi yang sebenarnya itu adalah wajar. Setiap manusia membutuhkan hiburan. Memang main game itu pasti sangat menarik. Tapi apakah saya tahu saat ini? Ya Bu, saya tahu tindakan saya ini merugikan saya sendiri dan telah mengganggu pembelajaran kelas sampai kemudian. Saya rugi karena saya ketinggalan mengikuti pembelajaran matematika dan harus mencatat kembali catatan di buku lain. Saya bisa melakukan hal yang lebih dari kejadian saat ini. Misalnya, saya tidak
mungkin membantu tidur di rumah. Tapi Zahra tidak melakukan hal tersebut. Menurut Zahra, ya Bu, maksudnya tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal, ya Bu, saya ingat. Apa yang Zahra? Tentang tepat waktu, menghargai diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, apakah Zahra meyakini kesepakatan kelas tersebut? Saya yakin Bu. Baiklah, apakah Zahra bersedia untuk memperbaiki kesalahan Zahra? Ya Bu, saya bersedia. Saya akan menjadwal di malam hari dan bangun lebih awal. Saya minta maaf Bu kepada Ibu karena saya terlambat mengikuti pembelajaran matematika. Baik, Ibu maafkan. Apa ada hal lain lagi yang akan Zahra lakukan? Ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan lebih mengatur waktu tidur saya dengan baik. Baiklah, Ibu setuju dengan cara kamu menjadi. Semoga kedepannya kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekarang silakan kamu bisa duduk kembali bersama teman-teman. Baik, Setelah menyaksikan praktik segitiga restitusi untuk kasus yang pertama, mari kita lanjutkan untuk kasus yang kedua. Anda adalah seorang guru matematika kelas 11. Pada saat pembelajaran matematika berlangsung, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Zahra sedang menunduk, tidak fokus pada pembelajaran. Melihat hal tersebut, Anda penasaran dan mendekati Zahra. Ternyata Zahra bermain HP karena dia merasa bosan mengikuti pembelajaran. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Zahra. Dan setelah pembelajaran selesai, Anda memanggil Zahra untuk menemui Anda di ruang guru. Mari kita saksikan untuk praktik segitiga restitusi kasus yang kedua. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Zahra, ambil kursinya Zahra, silakan duduk. Bu, terima kasih. Selamat sore Zahra. Selamat sore Bu. Apakah Zahra tahu mengapa Zahra dipanggil? Tidak Bu. Jadi begini Zahra, tadi pada saat pembelajaran matematika di kelas itu kan Zahra menunggu. Setelah itu, karena itu penasaran, itu mencoba mendekati Zahra. Ternyata Zahra sedang bermain HP. Apakah yang itu dapat benar? Iya Bu, saya minta maaf, saya salah. Baik, ada informasi lain yang ingin Zahra tambahkan? Ya Bu, saya tidak bermaksud untuk melakukannya. Tapi apa dulu? Saya tadi bosan Bu, sehingga saya mengusir kebosanan saya dengan melihat HP. Ternyata ada pesan dari teman saya, dan saya akhirnya keasikan berbalasan dengan teman saya, sehingga saya lupa kalau sedang pembelajaran matematika kelas. Saya minta maaf ya Bu, saya salah. Baik, berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan, tapi harus ada perbaikan di waktu berikutnya. Zahra pasti punya alasan mengapa Zahra melakukan hal tersebut. Pasti seru ya bisa berbalas pesan dengan teman sehingga rasa bosan itu bisa hilang. Iya, itu bisa memahami apa yang kamu lakukan itu bisa membuat kamu menjadi senang. Tapi apakah yang Zahra lakukan itu baik? Tidak Bu, karena saya bermain HP di waktu yang tidak tepat dan mengganggu jam pembelajaran di kelas sehingga saya ketinggalan materi. Mari sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah Zahra ingat dan percaya? Iya Bu, saya ingat dan percaya. Keyakinan kelas bagian mana yang belum Zahra tunjukkan? Menghargai orang lain, mengikuti pembelajaran matematika dengan baik, dan menggunakan HP saat ada instruksi dari guru saya. Nah,
Zahra sudah mampu mengingatnya dengan baik. Ibu pikir ada cara lain untuk mengusir rasa bosan dan membuat kesenangan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut Zahra? Ya, Bu, setuju. Lalu, bagaimana Zahra akan memperbaiki masalah ini? Yang pertama, saya minta maaf dulu. Yang kedua, saya minta maaf ke teman-teman. Yang ketiga, saya akan mengejar ketinggalan materi dan menanyakannya ke Nabi. Baik, rencana Zahra itu bagus dan bisa dilakukan. Apakah besok ada kendala dari Zahra untuk mengikuti pembelajaran matematika dengan baik? Ya, Bu, saya akan membagikan pembelajaran matematika dengan baik. Zahra mau menjadi siswa yang seperti apa? Saya ingin menjadi siswa yang baik, Bu, yaitu saling menghormati, mengikuti pembelajaran matematika dengan baik, dan melaksanakan kesepakatan kelas yang disepakati oleh bersama. Baik, Zahra memang hebat. Sekarang Zahra bisa pulang dan semoga Zahra bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Besok pagi berangkat ke sekolah dengan perasaan yang bahagia dan tentunya dengan semangat yang luar biasa. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Zahra. Hati-hati di jalan. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syefunian Azara dari kelas 11-1. Setelah mengikuti praktek segitiga restitusi bersama Bu Romla, saya merasa senang karena saya memiliki guru yang baik dan ketika saya salah, saya tidak dimarahin. Tetapi guru saya mampu menciptakan keadaan di mana saya dapat memperbaiki kesalahan yang saya perbuat sehingga saya bisa kembali ke teman-teman dengan perasaan senang dan memiliki karakter yang lebih kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik segitiga restitusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu adalah praktik dari segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Dengan praktik segitiga restitusi ini, murid yang melakukan suatu kesalahan itu tidak langsung kita marahi, tapi di sini kita memposisikan diri sebagai manajer supaya murid tersebut bisa kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih baik tentunya, ya Bapak Ibu. Itu lebih baik daripada kita melakukan suatu tindakan yang menghukum atau membuat mereka merasa bersalah seperti itu. Nah, mungkin segitiga restitusi ini nanti bisa kita terapkan terus untuk membudayakan budaya positif tentunya, ya seperti itu untuk budaya positif. Nah, ini adalah materi terakhir untuk budaya positif. Nah, sebelum kita tutup pada pertemuan sesi ini, mari kita melakukan refleksi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi Padlet, atau sebelumnya kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Foto bersama dulu atau ya refleksi dulu ya, refleksi dulu aja ya Bapak Ibu. Saya kirim di Padlet, nanti bisa saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu, nanti bisa menulis di situ dengan menambahkan tolong diberikan identitas, nama dan juga asal sekolah ya Bapak Ibu, kemudian menjawab apa yang refleksi tentang kegiatan hari ini. Saya kirim di sini ya Bapak Ibu. Monggo ada di kolom chat, bisa diisi terlebih dahulu untuk refleksi dari pengimbasan pada siang hari ini. Oke.
Ya, monggo diperkenankan mengisi refleksi terlebih dahulu. Linknya sudah saya share untuk Padlet-nya. Bisa disertakan nama gitu ya, nama, kemudian asal sekolah dan refleksi Bapak Ibu itu apa. Di sini saya share screen-nya. Saya ganti dulu Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat semuanya di sini. Masih proses mengisi refleksi nggih Bapak Ibu. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu, kita lihat untuk refleksi yang sudah masuk ya. Sebentar saya buka dulu. Izin share screen untuk menampilkan refleksi. Ya. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu refleksinya? Belum. Ya, proses. Ya, sudah terlihat ya. Untuk refleksinya di sini saya akan membacakan beberapa refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Di sini untuk refleksinya yang pertama ada dari Bu Susi, SMA Negeri 2 Blora. Yang dirasakan Bu Susi di sini adalah senang dan lebih termotivasi. Yang dipelajari Bu Susi di sini adalah tentang restitusi, posisi kontrol, dan juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian tindakan yang akan dilakukan Bu Susi adalah ingin mempraktekkan budaya positif seperti yang dijelaskan tadi di
di lingkungan sekolahnya Bu Susi begitu. Dan Bu Arum di sini yang dirasakan adalah senang menambah wawasan dan pengetahuan. Kemudian Pak Miftah, nah sini senang dapat belajar segitiga restitusi. Pak Adi senang bisa bergabung di kegiatan ini menambah wawasan dan idenya. Pak Gurit perasaan saya ketika mengikuti kegiatan ini sangat senang sekali karena menambah pengetahuan saya. Nah, seperti itu. Kemudian Pak Miftah di sini yang dipelajari adalah segitiga restitusi. Bu Arum di sini restitusi posisi kontrol kebutuhan dasar manusia. Dan yang ingin diterapkan Bu Arum di sini adalah menerapkannya di sekolah. Begitu Pak Miftah, sama harapan ke depan dapat menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Yeah. Sebentar ya Bapak Ibu. Maaf. Izin. Sebentar. Nah, itu tadi adalah refleksi-refleksi yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, terima kasih sudah bergabung di pengimbasan kali ini. Ini saya tutup share screen-nya sebelum kita menutup sesi pengimbasan kali ini. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Ya, kita foto bersama dulu. Mohon Bapak Ibu on kamera terlebih dahulu. Minta tolong ya, kita on kamera dulu, foto bersama terlebih dahulu. Ya, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Oke, kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, lagi nggih Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Oke, terima kasih luar biasa sekali Bapak Ibu semua sudah berkenan meluangkan waktu Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti aksi nyata saya di sini, yaitu melakukan pengimbasan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semua untuk bisa melaksanakan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Oke. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menutup kegiatan pada sore hari ini ya, dari siang sampai sore. Nah, di sini mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu guru sudah berkenan untuk mengikuti pengimbasan budaya positif kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi.